tanggal 1 sampai sekarang belum libur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Imamil mujahidina sabirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal adatil mukarramin. Para kiai, para asatidah wal ustadzat, bapak-bapak ustadz dan ibu-ibu ustadzah, alhamdulillah pagi ini kita sudah bersenandung bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Nasikhin SQ. Mudah-mudahan bacaan solawat kita insya Allah menjadi sabab Allah turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Juga alhamdulillah guru kita hari ini juga ada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana. Ibu-ibu ustadzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Ibu-ibu jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita membaca solawat, maka saya mengajak ibu-ibu untuk membaca ataupun mengingat dan mempelajari tentang apa yang disampaikan beliau. Karena salah satu tanda cinta sama Nabi adalah bersolawat kepadanya. Tapi kalau cuma bersolawat kepada Nabi, ajaran Nabi ditinggalkan, itu namanya cinta apa enggak, Bu? Bu, ibu sayang enggak sama suami? Sedikit amat yang jawab sayang. Bu, sayang enggak sama suami? Alhamdulillah. Tahu-tahu ibu tiap hari nyebutin nama suami melulu. Pokoknya di mana-mana cerita suami saya paling oke, suami saya paling ganteng, suami saya yang paling sering ngasih duit. Sering disebut namanya, tapi yang disuruh suami nggak dikerjain. Kira-kira kata suami cintanya bener apa enggak? Lu meneng ngomongin gua doang. Katanya paling keren, paling hebat. Giliran gua minta dibikinin kopi aja nggak dibikinin. Jadi harus nyambung. Cinta sama Rasulullah, bersolawat sering-sering kepada Nabi. Jangan lupa apa yang beliau suruh kita amalkan. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Hari ini kita baca hadis yang ketiga. Saya ketinggalan tadi kitabnya, mohon maaf ini kalau ada salah satu ustadzah yang saya pinjam dulu kitabnya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa ajil baiti wa saumi ramadan rawahul bukhari wa muslim. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hadis ini Bu diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab. Dia ini anaknya Sayyidina Umar. Kita pernah bahas tentang Sayyidina Umar adalah salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, dan ini sanadnya dari putranya yang bernama Abdullah bin Umar. Siapa namanya Bu? Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis tentang rukun Islam. Makanya Rasulullah sampaikan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 poin penting. Kenapa Rasulullah mengungkapkan kalimatnya dengan kata bunia, dibangun? Biasanya kalau yang dibangun apa sih Bu? Rumah, apalagi? Gedung, apalagi? Masjid, apalagi? Yang namanya bangunan, bangunan masjid, bangunan gedung, bangunan rumah ibu-ibu, kira-kira kalau bagian-bagian pentingnya nggak komplit, jadi nggak bangunan. Rasulullah mengumpamakan Islam itu dibangun atas 5 poin penting. Seperti rumah kita dibangun dengan komponen-komponen penting. Saya tanya, kira-kira rumah ibu yang bikin bangunannya kuat, pondasinya apa tiangnya Bu? Pondasinya. Kalau pondasi doang nggak ada tiang, bagaimana? Rumah ibu pondasinya ada, tiangnya ada, temboknya kagak. Rumah bukan. Lah terus yang kuat yang mana? Pak Ustadz, saya punya rumah, tiangnya ada, temboknya ada, pondasinya kuat, atapnya nggak ada. Jadi rumah kagak? Paling kata orang nih, orang susah amat, boro-boro mikirin umroh ini orang. Punya rumah atapnya aja kagak ada, bangunannya keren tapi nggak ada atap. Begitulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan agama kita ini seperti bangunan Bu. Maka Rasulullah sampaikan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 poin penting. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan. Rasulullah mengumpamakan yang pertama seperti pondasi. Pondasinya kudu kuat apa kagak? Kalau mau bangun rumah, besinya besi berapa? Au. Kalau bikin rumah pondasinya pakai bambu doang di bawah, kuat apa enggak, Bu? Ya, kudunya pakai besi yang keker.
Begitu juga agama kita. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah adalah poin penting dalam keislaman kita, yaitu kuatnya akidah, kuatnya tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan, nggak ada yang ngasih rejeki kecuali, nggak ada yang bakal gampangin urusan kita kecuali, yakin? Cius. Ini belajar yakin kan susah Bu ya. Tadi tuh kalau kita dengerin ustadz kan enak tuh. Siapa orang yang sering-sering baca sholawat, maka insya Allah rezekinya lancar. Yakin itu? Bener. Kalau orang yakin sehari baca sholawat berapa ribu kali Bu? Sejujurnya keyakinan kita ini Bu kadang-kadang sering kali melehong. Tahu melehong? Kata orang Betawi melengsok. Miring ke kanan, miring ke kiri. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang setengah yakin. Ya Bu? Ibu lagi punya masalah nih, laki nggak pulang-pulang. Udah 3 puasa, 3 lebaran. Lubang Toib. Ibu nangis sama Allah malam-malam, ya Allah, balikin laki saya. Tahu-tahu besoknya belum pulang juga. Malam kedua ibu udah mulai ragu. Kemarin gua tahajud, gua minta balikin laki gua, ternyata belum pulang juga. Ini malam kedua gua tahajud lagi, apa kagak ini ya? Mulai setan goda kita Bu. Akhirnya malam ketiga, malam keempat gak pulang-pulang juga. Setan terus godain, lu salah. Kalau pengen cepet laki lu pulang, dateng noh ke Mbah. Mbah siapa Bu? Mbah Dukun. Akhirnya yang tadinya yakinnya sama Allah, akhirnya percaya sama siapa? Kata dukun kalau pengen lakinya pulang, sekitar rumah kasihin garam. Lah kata emaknya, gue disuruh ular direboin, bukan itu mah ular biasanya. Tapi karena ibu kebangetan pengen suami pulang, akhirnya malah percayanya sama duk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tuh keyakinan emang susah. Padahal datang ke dukun syirik. Kudunya mintanya sama siapa, Bo? Emang ujian keyakinan itu berat. Gak bisa apa yang kita minta sama Allah seperti orang makan cabai. Bo, kalau makan cabai pedesnya kapan? Langsung. Kita kan pengennya begitu. Malah saya usulin Haji Ahmad tuh, Bu, kalau pengen orang yang ngajinya rajin, kalau cuma dikasih iming-iming pahala, biasanya lama Bu. Siapa yang datang duduk di majelis ilmu, Allah bakal kasih pahala, beribu-ribu pahala, lama. Coba iseng-iseng nih ustadzah ngumumin, insya Allah pengajian Rabu yang akan datang, setiap yang datang ngaji dikasihin HP Samsung terbaru. Kira-kira datang apa enggak Bu? Atau turunan dikit deh, yang datang pengajian Rabu besok dikasih beras 10 liter sama minyak sayur 5 liter. Banyak yang datang Bu. Padahal pahala ngaji banyakan beras apa banyakan pahala ngaji? Tapi tetap aja yang dicari mah beras sama minyak. Saya punya tetangga Bu ada, itu kalau ngajinya nenek-nenek dibagi duit.
Itu nenek-nenek kagak datang. Soalnya asal ngaji 100.000, beras, Indomie, kasih duitnya juga, kasih sembakonya juga. Kalau cuma buat memotivasi boleh, kalau sering-sering jangan. Orang ngajinya bukan lillah, padahal pahala yang Allah janjikan lebih dari itu semua. Itulah hebatnya yakin. Makanya dalam Al-Quran, ibu apal nggak surah Al-Takatsur? Kelihatannya mah apal Quran semua ini. Iya kelihatannya. Orang kelihatan sih mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut. Apal. Hatta zurtumul. Biarnya jangan panjang-panjang. Hatta zurtumul makobir. Kagak boleh. Makobir. Alhaakumut taka. Hatta zurtumul. Kalla saufata. Thumma kalla saufata. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Suruh apa, Bo? Suruh yak. Jadi syahadat yang pertama itu bagaimana kita yakin. Kalau percaya doang mah biasa. Tapi kalau yakin, ini yang prosesnya berat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lumayan. Biasanya kan nyebut Allahnya Allah. Bu, yang pertama Islam itu pondasinya adalah akidah yang kuat. Pegang erat-erat, apapun yang terjadi kita betul-betul teguh memegang ajaran kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi ibarat rumah, yang pertama pondasinya apa, Bu? Akidah. Yang kedua apa? Wa iqamis sholah. Diriin, ngerjain berapa waktu, Bu? Bang 5 waktu. Berat apa enteng? Enteng apa berat? Berat apa berat? Bener berat, Bu ya. Kalau enteng mah kita nggak pernah kesiangan tuh subuh. Apalagi kalau malamnya kebangetan seru sama laki ngobrol. Ngobrol. Ya kebangetan seru sama lakinya, ya ngobrol. Akhirnya karena kebangetan seru, bablas. Subuhnya kesiangan. Ada yang nggak pernah subuh kesiangan, ada. Alhamdulillah. Ini yang belas ini kali orang seragam ini mah nggak pernah kesiangan kali subuh. Jangan dibalik, Bu. Ada yang iseng. Ustadz juga belum tentu. Ya Allah. Kan ada lagunya. Ustadz juga manusia. Lah ya sama aja. Makanya benar. Jaga sholat emang apalagi suami ibu tuh. Kalau suami kan disuruh nabinya sholatnya berjamaah. Disuruhnya di masjid. Kira-kira jarak dari rumah ke masjid jauh apa dekat? Padahal mendekat. Berasanya jauh banget. Makanya yang enak diusulin tuh, ditulisin di masjid, Bu. Bagi yang gak mau sholat di masjid, mau pilih nyampe di masjidnya, mau digotong apa jalan sendiri.
Ibu-ibu mau ke Masjid Al-Huda, maunya digotong apa datang sendiri, Bu? Maunya di belakang imam apa di depan imam? Ya kali di depan imam. Kalau udah di depan imam mati namanya, Bu ya. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Pondasinya udah ada. Kalau udah ada pondasinya, bikinin tiangnya. Tuh tiang masjid gede-gede. Kira-kira kalau nggak ada tiang ini bangunan kuat apa kagak? Gak kuat. Jadi kalau udah ada tiangnya itu bangunan lumayan. Dan gak mungkin orang yang udah yakin sama Allah tapi dia gak sholat, gak mungkin. Kalau ada yang bilang, Tad gue sih biarpun gak sholat juga akidah gue kuat. Bohong, Bu. Kalau ada yang bilang akidahnya kuat tapi gak mungkin. Wa iqamis sholah, ngerjain sholat yang dulu pada peristiwa Isra Mi'raj, besok kan 27 Rajab tuh, Bu ya, itu kan oleh-olehnya sholat. Kata Nabi juga, inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama dihisab di hari kiamat sholatnya, Bu. Kalau dirasa-rasain, dibiasa-biasain juga yang tadinya berat insya Allah enteng. Maka jadiin sholatnya bukan sebagai kewajiban jadi beban. Tapi jadiin sholatnya sebagai kebutuhan. Apa, Bu? Sholatnya jadiin kebutuhan. Sama kayak kita makan. Ibu kalau nggak makan nyari nggak? Nyari. Ibu kalau nggak sholat ngerasa enak nggak? Kalau orang udah ngerasa kebutuhan, insya Allah nggak sholat nggak enak. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Ternyata Islam itu juga harus ada zakatnya. Bangunan Islam kalau cuman ada sholat nggak ada zakat nggak bisa. Makanya ibu lihat di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula hudallil alladzina yu'minuna wa yuqimu wa mimma razaqnahum. Ternyata orang mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman tadi yakin sama yang gaib, akidah. Wa yuqimuna shalah, dia jaga dan dirikan sholatnya sebenar-benarnya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, apa yang Allah kasih dia keluarkan. Yang wajib namanya zakat. Ibu-ibu pernah bayar zakat harta? Ada yang curhat, ya Tad boro-boro saya ngeluarin zakat. Kan kalau yang ngeluarin zakat mah yang mampu. Tapi jangan curang. Saya pernah bilang sama ibu-ibu, kenapa urusan zakat nggak ada latihannya? Sholat ada nggak latihannya, Bu? Ada tuh anak-anak TPA. Itu rajin banget, diajarin sama gurunya latihan sholat. Puasa ada latihannya nggak, Bu? Ada. Itu kalau lagi dulu masih kecil kita belum kuat puasa. Dari subuh sampai maghrib, bukanya jam berapa, Bu? Pernah buka dohor? Masih kecil, ngajarin anak latihan puasa. Nah,
kamu puasa ya, kata anak kita, mak buka johor aja ya mak, ya udah nggak apa-apa. Padahal orang yang puasa buka zuhur, puasa bukan namanya bu. Bukan. Puasa mah mulainya min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Mulai waktu subuh sampai maghrib itu puasa. Berarti yang buka zuhur namanya belum puasa. Baru latihan puasa. Haji ada nggak latihannya? Umroh ada nggak latihannya? Itu bocah TK kita pada manasik kemarin bu. Udah gitu bisa banget lagi gurunya bu. Dipakein ihram. Sampai pulangnya ada oleh-olehnya juga. Bawa korma, bawa zam-zam. Saya tanya beli di mana? Lah di Pondok Gede banyak. Itu udah haji belum? Namanya latihan haji. Udah umroh belum? Baru latihan. Kan pakai baju ihram doang. Sempak mah tetap dipakai sama dia. Itu yang laki-laki anak saya ngikut manasik bu. Pakai baju ihram dikasih peniti di sini. Saya tanya, nak pakai celana enggak? Pakai dong bi. Kalau ihram ini enggak boleh pakai celana. Enggak, pakai celana aja. Biarin bocah, namanya juga latihan. Dari rukun Islam kita, sholat ada latihannya, betul? Puasa ada latihannya, haji ada latihannya. Yang belum ada latihannya bu, zakat. Ibu pernah latihan zakat? Pernah latihan zakat? Kenapa nggak kita coba latihan zakat? Bagaimana cara latihan zakatnya? Latihannya niat zakat walaupun hukumnya sodakoh. Contoh bu, gampang hitungnya. Orang yang punya penghasilan bulanan, ibu-ibu punya gaji suaminya misalnya, itu wajib bayar zakat 2,5% dari penghasilan. Kalau ibu punya gaji 1 bulan 10 juta, amin bu. Loh, siapa tahu ibu Al-Huda gajinya 100 juta. Padahal di rumah mulu kerjaannya. Kata tetangga, ngepet kali itu orang. Belum tentu, sekarang kan bisa pakai online. Bukan ngepet di online, jual kudungan, COD. Jual ke sana kemari penghasilannya tuh ibu sampai 10 juta per bulan. Wajib zakatnya 2,5%. Jadi berapa duit kira-kira bu? Bu? Wah, gampang deh kalau punya duit 1 juta bayar zakatnya berapa? Jigoh ribu. Berapa bu? Punya duit 1 juta cuma bayar 25.000. Banyak apa dikit? Dikit, tapi kalau katanya yang pelit banyak. Ibu nungguin punya duit 100 juta mah rasanya misalnya masih lama. Ya kayaknya mah lama tapi punya duit 100 juta. Kenapa kita nggak latihan? Setiap punya rejeki kita keluarin zakatnya 2,5%. Bukan zakat, tapi latihan zakat. Contoh ibu-ibu dikasih uang belanja sama suami sehari 1 juta. Contoh, saya juga tahu. Mana ada ibu-ibu dikasih uang belanja sehari 1 juta. Ustadz juga kagak bu. Saya ngasih kadang-kadang sehari 1 juta, cuman gak ngasih lagi seminggu. 1 juta cuman keluarin berapa bu? 25.000. Coba dimulai dari hari ini. Ibu latihan zakat, berapapun yang saya punya, saya keluarin 2,5%. Rasakan bu. Karena yakin sama Allah, rezeki kita pasti akan bertambah dan bertambah. Syahadat pondasinya, sholat tiangnya,
zakat temboknya, puasa Ramadan atapnya. Nanti yang kelima baru haji jika mampu. Itu juga enak, ada kalimatnya jika mampu. Kalau itu temboknya, pintunya nggak pakai pintu yang cakep, dibolongin doang. Boleh apa enggak, Bu? Boleh. Orang duitnya kagak buat beli pintu. Tanyain aja sama tukang, tukang bikinin saya rumah. Yang penting ada temboknya, pintunya biarin dah pakai apaan kayak, pakai seng kayak. Termasuk kadang-kadang dulu zaman kita masih pada muda, Bu ya, kamar mandi zaman dulu emang ada pakai pintu. Zaman dulu pakai hordeng doang. Paling kalau ada pengen masuk kamar mandi nanya doang, siapa? Siapa? Ada orang berarti. Kalau nya rada gedean dikit lakinya. Tapi kalau bininya. Itu tandanya, Bu. Orang pergi haji itu puncaknya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kasih sayangnya Allah, haji itu bagi mereka yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Yang wajib dan semua orang mampu, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, semua orang wajib mampu sholat. Karena sholatnya berhenti-berhenti mati. Kalau ibu istirahat ada, boleh. Head, nifas, boleh nggak sholat. Tapi laki-laki mah nggak ada, berhenti-berhenti mati. Ustadz, saya udah masuk rumah sakit nih, udah diperban semua. Dari mulai kaki sampai kepala diperban, cuman mata doang teralap, terolop. Sholatnya tetap wajib apa enggak? Wajib sholat mah. Puasa, nah ini yang 2 nih yang enggak ada. Semuanya mampu, enggak mampu, wajib mampu. Tapi kalau puasa, haji, zakat, ini hanya bagi mereka yang mampu. Kalau enggak bisa bayar zakat, boro-boro bagi. Yang ada saya minta mulu, nggak usah bayar zakat. Puasa Ramadan, Ustadz, saya udah tua kagak nyanggup lagi. Kemarin belajar puasa, sahur mengikut jam 4. Jam 6 mata udah kunang-kunang. Jam 7 mata gelap. Jam 9 pingsan. Jangan puasa, Bu. Berarti ibu udah sakit parah. Atau udah tua banget. Gak usah puasa, tapi ganti bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah. Bayar fidyahnya sehari yang ditinggalin 1 liter bayarnya. Tahu-tahu Ustadz saya paling miskin. Gak usah bayar fidyah, gratis. Puasa bagi mereka yang mampu, zakat bagi mereka yang mampu, haji bagi mereka yang mampu. Jadi tinggal 2 doang yang kita kerjain. Akidah kita yang kuat, kerjain sholat 5 waktu secara istiqomah. Insya Allah berkah, bangunan rumahnya udah kuat, kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Jadi apal, Bu ya, rukun Islam kan apal ya. Rukunnya Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji jika kuasa, 3 4 5 haji jika kuasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita amalin, Bu ya. Apalagi ibu-ibu gampangan lagi, jaga sholatnya, jaga puasanya, hormat taat sama suaminya, wajib baginya surga. Amin ya rabbal.
ibu-ibu hadirat jamaah majlis ilmu rahimakumullah. Demikianlah bacaan hadis kita yang ketiga. Insya Allah bulan depan bisa ketemu lagi. Kalau bisa ketemu di awal bulan Maret, kita masih bisa kaji hadis yang keempat. Tapi kalau bulan depan udah penutupan, ngajinya ntar habis lebaran, mudah-mudahan kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, karena siang ini ada acara santunan yatim, saya nggak buka tanya jawab, tapi saya mengundang ibu-ibu tanggal 25 Februari besok, hari Sabtu, saya ngundang ibu-ibu untuk hadir acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kediaman kami di pesantren Al-Quran Fatimiyah Jatiranggon. Undangan nanti nyusul dengan istri guru kita dan insya Allah kita sama-sama jawab insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.